Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tondang. Saya di sini akan memberikan ataupun menjelaskan satu topik permasalahan dalam fikih kontemporer, yaitu obligasi dan saham. Langsung saja kita akan membahas tentang pengertian obligasi dan saham. Obligasi berasal dari kata ataupun dari bahasa Belanda, yaitu obligatie atau verplichting atau obligat, yang berarti kewajiban yang tak dapat ditinggalkan atau surat utang atau suatu pinjaman negara atau daerah swafraja atau perseroan dengan bunga tetap untuk si pemegang. Dalam UPM tidak terdapat definisi obligasi secara eksplisit, tetapi terdapat kata obligasi pada pasal 1-5, penjelasan pasal 21 ayat 3, pasal 24 ayat 1, dan penjelasan pasal 25 ayat 1, di mana intinya bahwa obligasi termasuk salah satu jenis efek. Ketentuan yang lebih jelas terdapat pada penjelasan pasal 51 ayat 4, di mana dikatakan bahwa obligasi sebagai contoh efek yang bersifat utang jangka panjang. Obligasi atau bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam dengan kewajiban untuk membayar kepada bondholder ataupun pemegang obligasi dengan sejumlah bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Obligasi adalah satu perikatan yang berisi janji. Obligasi merupakan surat yang berisi janji di mana salah satu pihaknya ataupun prinsipal ataupun penerbit bisa berupa perusahaan maupun pemerintah. Obligasi merupakan suatu kontrak keuangan pengeluar atau penerbit obligasi, seperti misalnya perusahaan ataupun pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan membayar pembeli obligasi secara periodik, dan kemudian pada akhirnya pada masa berlakunya ataupun waktu yang telah disepakati dilakukan pembayaran nilai prinsipnya ataupun prinsipal yang dikenal juga sebagai nilai VAR ataupun VAR value. Obligasi merupakan ataupun hanya merupakan surat utang yang nilainya ditentukan berdasarkan harga kesepakatan. Yang kedua itu pengertian dari saham. Saham adalah ataupun stocks dalam bahasa Inggrisnya adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Dengan demikian, pemilik saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula lah kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan dividen. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS, tentukan yang dibagi dan labanya ditahan. Ekuitas perusahaan mewakili kepemilikan dalam suatu badan usaha. Jika ekuitas merupakan kepemilikan gabungan dalam suatu perusahaan atau sejumlah investor, maka ekuitas tersebut disebut sebagai saham. Ekuitas biasanya memberikan pembagian tunai kepada pemegangnya yang disebut dengan dividen. Dalam hal saham preferen, dividen dibayarkan biasanya tetap dengan catatan bahwa perusahaan memiliki uang tunai untuk membayarkannya. Pada saham biasa misalnya, tingkat pembagian dividen tidak tetap, di mana besar kecilnya dividen ditentukan oleh manajemen perusahaan. Biasanya dividen dibayarkan 2 kali setahun atau dibayar dengan sistem tengah tahun atau semi annually. Wujud saham yaitu selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Ukuran ataupun satu satuan jual beli saham disebut lot. Satu lot sama dengan 100 saham syariah. Yang seterusnya itu kita akan membahas tentang jenis-jenis obligasi dan saham. Pertama kita akan membahas tentang jenis obligasi. Obligasi ini diurutkan ataupun diuraikan dalam beberapa jenis. Yang pertama itu jenis obligasi berdasarkan definisinya. Yang pertama itu ada dalam jenis ini ada 6 jenis, atau yaitu yang pertama debentures, yaitu surat utang jangka panjang yang tidak dijamin atau dengan aset tertentu. Yang kedua subordinate debentures, yaitu surat utang yang pengakuan klaimnya berada setelah secured debt dan utang jangka panjang lainnya. Yang ketiga mortgage bonds, yaitu surat utang yang dijamin dengan properti. Yang keempat zero and very low coupon bonds, yaitu surat utang yang dikeluarkan dengan sedikit atau tanpa pembayaran bunga tahunan. Yang kelima itu junk bonds, yaitu surat utang yang memiliki rating rendah dan biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Yang terakhir itu euro bonds, yaitu surat utang yang dikeluarkan di negara di mana mata uangnya berbeda dengan mata uang yang tertera pada surat utang. Yang kedua itu jenis obligasi berdasarkan proses peralihan kepemilikan. Itu ada 2 jenis. Yang pertama obligasi atas nama, yang kedua itu obligasi atas unjuk. Yang seterusnya itu jenis obligasi berdasarkan bunga dan jaminan. Jenis obligasi ini antara lain sebagai yang pertama obligasi dengan tingkat bunga tetap. Obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap periode tertentu.
Cara penetapan bunga obligasi ini bermacam-macam, misalnya bunga yang dikalikan dengan indeks ataupun dengan tingkat bunga deposito atau tingkat bunga deposito yang berlaku. Seterusnya itu obligasi dengan jaminan. Obligasi dengan jaminan dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu guaranteed bonds, yaitu obligasi dengan garansi. Yang kedua itu mortgage bonds, yaitu dibedakan antara mortgage bond yang bersifat terbuka yang memberi peluang kepada emiten untuk menerbitkan obligasi berikutnya dengan jaminan sebelumnya. Yang ketiga itu collateral trust bonds. Itu obligasi ini jamin dengan efek yang dimiliki emiten dalam bentuk portofolio, atau ada kemungkinan pula bahwa emiten menjamin saham-saham anak perusahaannya sendiri. Yang seterusnya itu equipment trust bond, yaitu equipment yang dimiliki emiten dan dipergunakan sehari-hari untuk usahanya, merupakan jaminan bagi pemegang obligasi. Yang seterusnya ada obligasi tanpa jaminan, diuraikan juga dalam beberapa jenis. Yang pertama debenture bonds, subordinate bonds, efek beragun aset. Yang seterusnya bagian dari jenis dari obligasi itu jenis obligasi berdasarkan konvertibilitas. Jenis obligasi ini dapat dilihat dari hak untuk menukarkan obligasi dengan saham ataupun common stock dalam jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat pinjaman. Obligasi ini disebut convertible bonds atau lebih dikenal obligasi konversi. Jenis yang seterusnya itu jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Dari klasifikasi pihak yang menerbitkan obligasi dikenal jenis obligasi perusahaan ataupun corporate bond. Obligasi perusahaan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya Bank Investasi Eropa ataupun European Investment Bank atau Bank Pembangunan Asia ataupun Asian Development Bank. Obligasi pemerintah government bank. Obligasi pemerintah adalah suatu negara dengan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam denominasi. Jenis yang selanjutnya itu jenis obligasi berdasarkan pemegangnya. Obligasi dapat diterbitkan dalam dua jenis, yaitu atas nama dan juga atas unjuk. Yang seterusnya kita akan bahas tentang jenis-jenis saham. Saham juga sama seperti obligasi tadi, ada beberapa jenis. Yang pertama itu jenis saham berdasarkan hak tagih ataupun klaim. Ada yang pertama saham biasa, ialah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Yang kedua itu saham free friend, adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding pemilik ataupun dengan pemilik saham biasanya. Pemegang saham free friend akan mendapat dividen lebih dahulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa, seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketetapan pembayaran dividen free friend agar tidak longsor. Yang seterusnya itu jenis saham berdasarkan cara peralihannya. Yang pertama itu sama seperti obligasi, ada saham atas unjuk dan juga ada saham atas nama. Yang seterusnya jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan, ada beberapa jenis. Yang pertama blue chip stock, yang kedua income stock, yang ketiga growth stock, yang keempat speculative stock, yang kelima counter cyclical stock. Baru yang terakhir yaitu itulah bagian terakhir dari jenis-jenis saham. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan obligasi syariah ataupun sukuk, biasa dikenal dengan sukuk. Pengertiannya itu obligasi adalah obligasi ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan emiten untuk membayar kepada pemegang obligasi syariah sejumlah pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi syariah pada tanggal pembayaran kembali dana obligasi syariah. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap periode tertentu, 3 bulan, 6 bulan, atau setiap 1 tahun. Besarnya pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan yang dibagi hasilkan, yang besarnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten triwulanan yang terakhir diterbitkan sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan. Dua, yaitu dari obligasi syariah ini ada beberapa tadi pengertian. Yang sekarang kita masuk ke sumber hukum obligasi syariah. Kemajuan sukuk atau obligasi syariah di Indonesia dan dunia mendorong suatu negara dalam mengatur tentang hal yang berkenaan dengan sukuk. Khususnya negara Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Fatwa DSN MUI. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu tercantum dalam nomor 18 POJK titik 004 garing 2000 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Pembentukan peraturan ini bertujuan untuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia dan penyempurnaan peraturan mengenai penerbitan efek syariah. Ketentuan peraturan ini menentukan aset yang menjadi dasar objek sukuk untuk diterbitkan di pasar modal berdasarkan prinsip syariah
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang seterusnya itu dari fatwa DSN-MUI yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, itu dikukuhkan dalam fatwa DSN nomor /232 DSN garis MUI garing 9 garing 2002 yang mendefinisikan sukuk atau obligasi syariah sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk memberi pendapatan kepada pemegang obligasi berupa hasil atau margin ataupun fee, serta memberi kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sehingga sebagai instrumen keuangan, sukuk berkaitan dengan beberapa hal, yakni satu, merupakan surat berharga kesertaan investasi, ada underlying assets, kupon menjadi bagi hasil, segmentasi syariah dan non syariah emiten kriteria Jakarta Islamic Index. Yang seterusnya itu karakteristik obligasi syariah. Ada beberapa karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasar kepada tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, dalam sistem pengawasannya selain diawasi oleh pihak wali amanat, maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah Majelis Ulama Indonesia sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Yang ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non halal. Adapun lembaga profesi pasar modal yang berkaitan dengan penerbitan obligasi syariah masih sama seperti obligasi biasa pada umumnya. Yang seterusnya itu obligasi ataupun pembahasan yang terakhir itu obligasi dan saham menurut hukum Islam. Sukuk merupakan ataupun obligasi syariah merupakan bentuk jamak dari kata sak yang memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau note. Ia dipergunakan oleh para pedagang pada masa sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersil lainnya. Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 DSN MUI 9 2002, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk memberi pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta memberi kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Cap garis 130 garing BL garing 26 tahun 2006, peraturan nomor 9.A.13, sukuk adalah efek sukuk ataupun obligasi syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tersebut. Perlu kita ketahui juga, tidak semua saham dapat diasumsikan ke dalam kategori saham syariah. Terdapat dua jenis saham syariah yang diakui dan ada di pasar modal Indonesia. Yang pertama itu saham syariah yang terlihat oleh emiten atau perusahaan berdasarkan peraturan OJK nomor 17 PJOK-04/2015, yaitu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menimbang bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia, diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penerbitan efek syariah dengan menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham atau emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Yang kedua adalah yang telah memenuhi kriteria seleksi peraturan OJK nomor 35 PJOK-14/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar saham syariah. Itu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menimbang bahwa untuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia perlu menyempurnakan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai maksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang seterusnya itu dari fatwa Dewan Syariah Nasional atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait
dawabit ataupun ketentuan dan hudud batasan tentang saham perusahaan dari aspek syariah. B. Bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 40 garing DSN garis MUI garing 11/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dan Fatwa DSN MUI nomor 80 garing DSN garis MUI garing FIL garing 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek syariah ekuitas di pasar reguler bursa efek belum mengatur kriteria penerbitan dan pengalihan saham. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf A dan B, DSN memandang perlu menetapkan bahwa dan menetapkan fatwa tentang saham untuk dijadikan pedoman. Sekian penjelasan dari saya tentang masalah obligasi dan saham menurut hukum Islam dalam mata kuliah fikih kontemporer. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Saya Ahmad Najib Tondang pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.